Halo mahasiswa-mahasiswi sekalian, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran manajemen strategi. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan mampu menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategis yang dimaksudkan sebelumnya. Tak hanya itu saja, evaluasi strategi juga dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis. Semakin kompleks masalah yang terjadi pada lingkungan bisnis, semakin sulit pula memprediksi keberlangsungan organisasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengendalian strategis secara baik dan benar tentunya. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan memaparkan secara singkat proses evaluasi dan pengendalian strategi. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah alasan apa perusahaan melakukan evaluasi strategi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan harus melakukan evaluasi strategi. Yang pertama, adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian, di mana pasar semakin berkembang, teknologi terus berubah dari waktu ke waktu, dan persaingan baru bermunculan dalam setiap industri yang ada. Yang kedua, rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu pengendalian yang lebih baik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan strategis dapat dicapai secara maksimal. Yang ketiga, terdesentralisasinya kekuasaan dan wewenang. Semakin terdesentralisasinya kekuasaan dan wewenang pada suatu perusahaan, membuat para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya, sehingga tetap berjalan sesuai dengan program-program kerja yang sudah ditetapkan yang sesuai dengan strategis perusahaan itu sendiri. Setelah kita memahami alasan perusahaan melakukan evaluasi strategis, maka selanjutnya kita akan melihat keuntungan bagi perusahaan ketika melakukan evaluasi strategis. Keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada pada jalurnya, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaan program maupun proyek yang dijalankan perusahaan untuk mewujudkan strategi dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki atau memberikan dampak yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas ukuran pelaksanaan evaluasi strategi, baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif. Dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif, pihak-pihak yang harus terlibat adalah pemegang saham, dewan direksi, sekretaris perusahaan, serta kepala divisi dan para pemegang jabatan yang terkait dengan implementasi strategi perusahaan. Selain itu, ada beberapa ukuran yang dapat dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi strategi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ukuran-ukuran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian penjualan. Yang kedua, margin laba. Yang ketiga, pangsa pasar. Dan yang keempat,
tingkat profitabilitas perusahaan. Yang kelima, likuiditas perusahaan. Dan yang keenam, solvabilitas perusahaan. Dan hal-hal lainnya yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat atau membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual ketika suatu strategis diimplementasikan. Dalam proses aktivitas evaluasi strategi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, memeriksa atau menelaah dasar strategi. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Ketika hasil yang diharapkan sesuai dengan kenyataan, maka strategi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, ketika hasil yang diharapkan dengan hasil yang aktual berbeda, apalagi ketika hasil aktual tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu ditinjau kembali strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi. Setelah kita membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang aktual, ternyata terjadi perbedaan, hasil aktual tidak memenuhi hasil yang diharapkan, maka pihak perusahaan harus melakukan koreksi, meninjau seluruh aspek yang terlibat dalam proses implementasi strategi di mana terjadi kesalahan dan harus dilakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja menjadi salah satu bagian dari aktivitas strategi manajemen yang esensial untuk dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana perusahaan telah efektif dalam mengimplementasikan rencana strateginya dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaan. Evaluasi kinerja artinya perusahaan harus membandingkan prestasi kerja dengan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik yang penting kepada manajemen agar hasil evaluasi dapat diambil tindakan perbaikan sesuai yang dibutuhkan. Proses melakukan evaluasi kinerja bisa menggunakan berbagai macam model. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melihat proses evaluasi kinerja menggunakan model feedback 5 langkah. Evaluasi dan kontrol memastikan agar korporasi mencapai apa yang seharusnya dilaksanakan. Evaluasi dan kontrol membandingkan performance dan dengan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik terpenting kepada manajemen agar hasil evaluasi dapat memberikan informasi kepada manajemen berkaitan dengan hal-hal yang telah dicapai dan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Proses evaluasi kinerja menggunakan model feedback 5 langkah mencangkup 5 hal yang paling mendasar. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan apa yang hendak diukur. Para manajer puncak atau top manager dan manajer operasional perlu menentukan apa saja proses-proses dan hasil-hasil implementasi yang akan dimonitor serta dievaluasi. Proses dan hasil implementasi harus mampu diukur dengan cara yang objektif dan konsisten. Fokus harus pada elemen-elemen yang paling signifikan dalam suatu proses. Elemen-elemen yang menyebabkan proporsi pengeluaran tertinggi atau jumlah masalah yang paling besar. Pengukuran harus dibuat untuk semua bidang penting, apapun kesulitannya. Yang kedua, menetapkan standar performance. Standar yang digunakan untuk mengukur performance adalah bermacam-macam rumusan. Sasaran strategik yang mendetail. Standar performance merupakan tolak ukur hasil performance yang dapat diterima. Masing-masing standar biasanya mencangkup batas toleransi yang menentukan aneka deviasi atau penyimpangan yang dapat diterima. Standar dapat ditentukan tidak hanya untuk output final, tetapi juga untuk tahapan-tahapan awal output produksi. Yang ketiga, mengukur aktual performance. Pengukuran atau tolak ukur harus dibuat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, membandingkan aktual performance dengan standar. Jika hasil-hasil aktual performance ada dalam batas toleransi yang dikehendaki, proses pengukuran berhenti di sini. Yang kelima,
mengambil tindakan korektif. Jika hasil-hasil aktual berada di luar batas toleransi yang dihendaki, harus diambil tindakan untuk mengoreksi deviasi atau penyimpangan yang terjadi. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam mengambil tindakan korektif. Yang pertama, deviasi hanyalah fluktuasi peluang. Yang kedua, proses-proses dilaksanakan tidak tepat. Yang ketiga, proses tepat untuk mencapai standar yang dikehendaki. Tindakan yang harus diambil tidak hanya mengoreksi penyimpangan, tetapi juga mencegah agar penyimpangan yang sama tidak terulang kembali. Demikian beberapa penjelasan mengenai proses evaluasi kinerja menggunakan model feedback 5 langkah. Dalam proses evaluasi kinerja menggunakan model feedback 5 langkah, ada 5 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menentukan apa yang hendak diukur. Yang kedua, menetapkan standar performance. Yang ketiga, mengukur aktual performance. Dan yang keempat, membandingkan aktual performance dengan standar. Serta yang kelima, mengambil tindakan korektif. Setelah kita memahami proses evaluasi kinerja menggunakan model feedback 5 langkah, maka kita harus juga memahami bahwasanya proses evaluasi kinerja tersebut tidaklah mudah dilakukan. Ada hal-hal yang menyulitkan pada saat proses evaluasi. Yang pertama adalah kompleksitas lingkungan. Yang kedua, sulitnya memprediksi masa depan. Yang ketiga, jumlah variabel yang banyak. Dan yang keempat, cepatnya rencana program yang bagus menjadi usang. Artinya pada saat ini kita merencanakan sesuatu program yang baik, tetapi pada saat proses implementasi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal, maka program yang bagus tadi bisa saja menjadi usang. Oleh karena itu dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam merancang program supaya bisa bertahan di tengah perubahan yang terus terjadi di dalam lingkungan industri. Setelah saya menjelaskan secara singkat evaluasi dan pengendalian strategi, maka di slide terakhir ini saya menyatakan bahwasanya kinerja adalah hasil akhir kegiatan. Berbagai tolak ukur untuk menilai kinerja bergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya dalam bagian rumusan strategi pada proses manajemen strategi tentunya harus digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan begitu strategi diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Beberapa tolak ukur seperti keuntungan atas investasi atau return on investment dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan divisi atau perusahaan dalam mencapai sasaran keuntungan. Akan tetapi, jenis tolak ukur ini tidak memadai untuk mengevaluasi sasaran-sasaran tambahan perusahaan seperti tanggung jawab sosial atau pengembangan karyawan. Walaupun keuntungan atau profit merupakan sasaran pokok perusahaan, tetapi proses perhitungan return on investment hanya setelah laba dijumlahkan selama periode tertentu. Perhitungan return on investment setelah dijumlahkan menunjukkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta, bukan apa yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan berbagai tolak ukur untuk memprediksi kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Demikian video pembelajaran singkat ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.